Shalom semua, saya mau mengajak saudara untuk menggambarkan sosok Tuhan. Apa yang ada di benak saudara? Laki-laki atau perempuan? Banyak dari kita pasti akan menggambarkannya sebagai sosok laki-laki, bukan perempuan. Rasanya jarang sekali sosok Tuhan digambarkan sebagai seorang ibu dan seringkali digambarkan dengan maskulinitas seorang bapak. Tapi tahukah Anda bahwa sebetulnya Tuhan itu tidak bergender? Dia bukan laki-laki ataupun perempuan. Menurut Yohanes 4 ayat 24, Tuhan adalah roh. Akan tetapi, dalam penulisan Alkitab yang didasarkan pada budaya bangsa Israel yang patriarkal, disitulah Tuhan digambarkan sebagai sosok laki-laki, yaitu sebagai raja dan bapa. Saat mengekspresikan dirinya, Yesus pun mengajarkan gerejanya sebagai mempelai wanita dan dia sebagai mempelai pria. Tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwa Israel menyembah Allah yang benar, yang memelihara dan membela. Berbeda dari bangsa-bangsa di sekeliling mereka yang menganut kebudayaan pagan dan kebanyakan mengambil sosok dewi-dewi untuk disembah. Walaupun iman dasar kekristenan percaya bahwa Yesus adalah putra dari Allah Bapa dan ini mengandung makna maskulinitas. Akan tetapi, Tuhan juga digambarkan sebagai seorang ibu. Di dalam Yesaya 66 ayat 12-13, Tuhan berkata, "Kamu akan menyusu, akan digendong, akan dibelai-belai di pangkuan, seperti seseorang yang dihibur ibunya. Demikianlah aku ini akan menghibur kamu." Semua implikasi tersebut bukan untuk membedakan nilai, hak, dan martabat laki-laki dan perempuan. Di hadapan Tuhan, kita semua adalah setara, yaitu sebagai pembawa gambaran Tuhan. Demikian pula dalam gereja dan pelayanan. Tuhan memberi tempat kepada perempuan. Banyak contoh dalam Alkitab yang menunjukkan perempuan dihormati dan dipercaya untuk memimpin, mengajar, dan bernubuat. Dalam pelayanan Yesus, ia juga menghilangkan diskriminasi terhadap kaum perempuan dan penyalahgunaan otoritas laki-laki. Yesus menjadi sahabat perempuan dan mendorong perempuan untuk memberitakan Injil. Yesus pun memuji, membela, dan menyelamatkan perempuan yang seringkali direndahkan. Gereja kita pun konsisten mengikuti ajaran Tuhan, di mana perempuan dapat diangkat sebagai gembala, guru, worship leader, pengkhotbah, dan sebagainya. Mungkin ada yang bertanya, kemudian bagaimana dengan ayat yang tertulis dalam 1 Timotius 2 ayat 9-15 yang sepertinya mengharuskan perempuan berdiam diri, dilarang mengajar, dan tidak boleh berdandan? Perlu diketahui bahwa konteks ayat tersebut Paulus tujukan untuk mengajar jemaat Efesus yang dilanda ajaran sesat, pengaruh dari budaya paganisme setempat, di mana beberapa kaum perempuan elit yang melayani dianggap sebagai dewi dan mendominasi, mengambil alih otoritas yang merusak tatanan struktur Tuhan, bahkan mengajarkan ajaran sesat. Pada dasarnya, Rasul Paulus mendukung perempuan untuk bernubuat dan mengajar, serta menghormati dan memperhitungkan jeripaya perempuan yang melayani gereja. Jadi, kekristenan sebetulnya adalah kabar sukacita untuk kaum perempuan yang mengubah pola pikir bahwa laki-laki adalah sosok yang lebih superior. Memiliki pemahaman yang benar akan posisi Tuhan terhadap gender sangat penting untuk gerejanya, supaya perempuan tidak lagi merasa direndahkan atau merasa tidak mempunyai nilai dalam kehidupan sosial dan rohani. Mari kita pahami bersama beberapa anggapan tentang kesetaraan gender sesuai dengan firman Tuhan. Yang pertama, perlu dipahami bahwa kesetaraan bukan berarti serupa. Walaupun setara, tetapi memiliki perbedaan fungsi, tugas, dan kewajiban. Firman Tuhan mengajarkan melalui ketritunggalan Allah. Secara esensi, tiga pribadi ini adalah Allah sendiri, namun memiliki fungsi masing-masing. Seperti dalam karya keselamatan, Bapa berfungsi untuk merencanakan keselamatan. Anak melaksanakannya melalui salib dan kebangkitannya, dan Roh Kudus mewujudkannya melalui kelahiran baru. Begitupun dengan kesetaraan laki-laki dan perempuan. Walaupun memiliki hak manusiawi yang sama, namun memiliki fungsi dan kewajiban yang berbeda, khususnya dalam pernikahan. Laki-laki dengan maskulinitasnya sebagai kepala yang berkewajiban memenuhi kebutuhan keluarga dan memberi perlindungan. Sedangkan
Perempuan dengan karunia lemah lembutnya berfungsi sebagai penolong yang memelihara keluarganya dan membantu mewujudkan rencana keluarga. Yang kedua, pahami bahwa penundukan diri tidak menjadi tanda nilai status yang lebih rendah. Umumnya, dunia memiliki pemahaman ketika seseorang tunduk pada otoritas yang lebih tinggi, artinya orang tersebut punya nilai status lebih rendah. Padahal nyatanya, penundukan diri adalah ekspresi ketaatan dan penghormatan. Meskipun Yesus sama derajatnya dengan Bapa, ia tetap tunduk pada perintah Bapa dan menjadi satu kemuliaan bagi Allah. Perempuan sebagai penolong laki-laki bukan berarti lebih rendah derajatnya. Justru sebagai penolong yang sepadan dan melengkapi gambaran Allah yang utuh. Dan yang terakhir, penghargaan perempuan tidak berasal dari status jabatan yang sama dengan laki-laki. Sesuai dengan Amsal 31 ayat 10 dan 29, seorang ibu rumah tangga Tuhan beri penghormatan yang tinggi dan tetap mempunyai nilai yang hakiki di hadapan Tuhan. Ini sejalan dengan prinsip Tuhan dalam mempercayakan perempuan untuk melakukan pelayanan dalam tubuh Kristus, yaitu gerejanya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan untuk buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita buka Alkitab kita dari kitab Keluaran pasal yang ke-12. Tema firman Tuhan hari ini pentingnya perayaan Paskah. Baik, kita akan baca bersama ayat 14, cukup panjang, sampai ayat 24. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan, turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya. 15 sama-sama. Kamu makan roti yang tidak beragi 7 hari lamanya. Pada hari pertama kamu buanglah segala daging dan berbuatmu. Sebab setiap orang yang makan sesuatu yang beragi pertama sampai hari ke-7, orang itu akan kamu adakanlah pertemuan yang kudus, baik pada hari yang pertama maupun pada hari yang ke-7. Pada hari-hari itu tidak boleh dilakukan pekerjaan apapun. Hanya apa yang perlu dimakan setiap orang, itu sajalah yang boleh kamu sediakan. Jadi kamu harus tetap merayakan hari raya makan yang tidak beragi. Sebab pada hari ini juga aku membawa pasukan bukan dari tanah Mesir. Maka kamu merayakan hari ini. Itulah suatu ketetapan selamanya. Dalam bulan pertama, pada hari yang ke-14, bulan itu pada waktu petang, kamu makanlah roti yang tidak beragi sampai kepada hari yang ke-21 bulan itu pada waktu petang. Sesuatu apapun yang beragi tidak boleh kamu makan. Kamu makanlah roti yang tidak beragi di segala tempat kediamanmu. Lalu Musa memanggil semua suku Israel serta berkata kepada mereka, pergilah dan letakkanlah 2 puntung kayu dan belilah beberapa. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu, dan darah itu kamu harus sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumah sampai pagi. Dan Tuhan akan menarik mesin itu menuranginya dan darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan muslim masuk ke dalam rumah. Kamu harus memegang ini
sebagai ketetapan sampai selama-lamanya bagimu dan bagi anak-anak. Sama-sama katakan amin. Saudara dikasih Tuhan, dari bacaan firman Tuhan yang sangat-sangat luar biasa ini, sekali lagi saudara-saudara, Bapak dorong baca ulang di rumah. Tuhan Yesus, Alkitab kita, Allah Bapa yang menyelamatkan bangsa Israel, memberi perintah yang jelas bahwa hari raya Paskah harus dirayakan dengan meriah. Katakan amin. Hari Paskah harus dirayakan dengan sungguh-sungguh, dengan penuh sukacita. Kenapa saudara? Karena hari raya Paskah adalah hari raya yang sangat besar bagi Tuhan. Hari raya yang dirayakan di zaman perjanjian lama dan juga kita di zaman perjanjian baru. Hari raya Paskah itu adalah hari raya yang mulia, hari yang kudus, hari anugerah Tuhan kita alami. Kenapa? Karena waktu hari raya Paskah itu benar-benar Tuhan yang berperang untuk bangsa Israel. Benar-benar Tuhan yang berperang untuk kita. Waktu itu Israel sedang tidak berdaya. Mereka semua jadi budak, jadi tenaga robi. Tetapi dengan keperkasaan, dengan kedahsyatan, dengan tangan yang kuat, Allah membebaskan Israel keluar dari Mesir. Sama juga dengan sekarang, karena dosa, karena kesalahan, karena kekhawatiran, kita sudah tidak berdaya. Tapi Yesus, dia mati di kayu salib, melepaskan kita. Katakan amin. Mengapa Paskah harus dirayakan? Yang pertama, Keluaran 12 ayat 29 sampai 30. Karena pada hari raya Paskah Tuhan mengalahkan seluruh musuhnya bangsa Israel. Tuhan menghancurkan mereka dengan 10 tulah. Saya yakin kita semua tahu ada 10 tulah. Dimulai dari air berubah jadi darah. Dimulai ada lalat pikat, ada kegelapan, ada debu. Saudara, sampai puncaknya semua anak sulung, semua anak pertama dari bangsa Israel, bangsa Mesir mati. Anak sulung Firaun mati, anak sulung pejabat-pejabat mati, anak sulung budak-budak mati, bahkan sampai anak sulung binatang. Semuanya dihabisi oleh Tuhan. Karena itu Paskah harus dirayakan. Amin saudara. Maka pada tengah malam Tuhan membunuh tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir. Dari anak sulung Firaun yang duduk di tahtanya, sampai kepada anak sulung orang tawanan yang ada dalam liang tutupan, beserta segala anak sulung hewan, semua dihabisi oleh Tuhan. Saudara, begitu juga dengan Paskah di perjanjian baru. Semua musuh-musuh iman kita yang membuat kita tidak bertumbuh sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Apa saja musuh-musuh kita? Ada 3. Yang pertama, musuh utama adalah dosa. Dosa sudah diselesaikan di kayu salib. Nanti kita baca ayatnya 1 Petrus pasal 1 ayat 18 dan 19 ayat 18. Yang kedua, musuh kita adalah kekhawatiran, kebiasaan buruk, perdukunan, pikiran-pikiran kotor, tabiat-tabiat buruk, sombong, sungut-sungut. Itu membuat kita tidak berdaya. Itu dikalahkan oleh Tuhan. Dan musuh yang terakhir yang dikalahkan Yesus adalah maut, kematian. 1 Korintus pasal 15 ayat 55 berkata, hai maut, di manakah sengatmu? Itu sebabnya
saya dan saudara orang Kristen, setelah kita menerima Yesus, kita terima kematian Yesus di kayu salib, kita terima Paskah, kita tidak akan mati lagi secara rohani sampai selama-lamanya. Amin, saudara. Kalau kita tua, kita mati itu jasad, tapi roh kita hidup. Kenapa? Karena maut, karena kematian sudah dikalahkan di kayu salib oleh Tuhan. Katakan amin. Itu sebabnya Paulus berkata, hidup untuk Tuhan, tapi kalau mati untung karena masuk surga. Kita lihat dulu apa yang dikalahkan. Yang pertama, dosa. 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu, apa katanya, telah, bukan akan. Kalimatnya apa? Telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang panah, bukan pula dengan perak atau emas. Ayat 19. Semua baca kuat-kuat 2 ya. Melainkan dengan apa? Dengan Paskah, dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Kita sudah ditebus. Bilang terima kasih pada Tuhan. Amin. Yang kedua, kutuk sudah dikalahkan. Kolose 2 ayat 14. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan hukum mendakwa, mengutuk dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada hari Paskah. Amin, saudara. 1 Korintus 15 ayat 55. Yang terakhir, musuh iman kita adalah kematian. Hai maut, di manakah kemenangan? Hai maut, di manakah senang? Agak kuat lah, 56. Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah, amin, saudara, maut ditelan oleh Tuhan. Itu sebabnya waktu dia mati di kayu salib, dia dikuburkan. Hari ketiga dia bangkit. Kalaupun kita mati waktu kedatangan Yesus yang kedua, kita dibangkitkan. Saudara, itulah pertama kenapa Tuhan suruh kita merayakan Paskah. Yang kedua, Keluaran 12 ayat 31 sampai 33. Karena pada hari Paskah Tuhan membebaskan bangsa Israel dari jajahan Mesir. Lalu pada malam itu dipanggilnya Musa dan Harun. Katanya, semua baca, bangunlah, keluarlah dari tengah-tengah bangsaku, baik kamu maupun orang Israel, pergilah, beribadahlah kepada Tuhan seperti katamu itu. 32 semua baca. Bawalah juga segala kambing dombamu dan lembu sapimu seperti katamu itu, tetapi pergilah dan mohonkanlah juga berkat. Ini spirawi notanya kotor juga. Saudara, semua dibebaskan. Sekarang di perjanjian baru kita dibebaskan juga. 1 Petrus pasal 2 ayat 9 berkata, kamu telah keluar dari kegelapan kepada terangnya ya ajaib, saudara. Jadi saudara, yang kedua, kenapa kita harus rayakan Paskah dengan sukacita? Karena itu hari kebebasan kita. Yang terakhir, yang ketiga, di Paskah kalau kita rayakan sungguh-sungguh, kita imani sungguh-sungguh, ada berkat-berkat jasmani juga yang Tuhan siapkan selain berkat-berkat rohani. Kita baca ayat 34 sampai 36. Kuat-kuat. Lalu bangsa itu mengangkat adonannya sebelum diragi, dengan tempat adonan mereka terbungkus dalam kainnya di atas bahunya. 35 semua baca. Orang Israel akan melakukan juga seperti kata Musa. Mereka meminta dari orang Mesir barang-barang emas dan perak serta kain-kain. Ayat 36.
Dan Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu, sehingga memenuhi permintaan mereka. Demikianlah mereka bangsa Israel merampasi orang Mesir itu. Mereka orang miskin, mereka orang yang tidak punya apa-apa, mereka budak-budak. Tapi waktu hari Paskah, waktu mereka keluar dari tanah Mesir, mereka mendadak jadi orang kaya. Mereka punya emas, mereka punya ternak, mereka punya semua yang ada. Saudara, di hari Paskah ada pergantian posisi. Amin, saudara. Mesir yang kaya jadi miskin, orang Israel yang miskin jadi kaya. Kalau dirayakan sungguh-sungguh, itu sebabnya Tuhan berkata, kamu harus rayakan Paskah selama-lamanya, turun-temurun dengan sangat meriah. Katakan amin. Sekarang pun di perjanjian baru sama. Kita lihat 2 Korintus 8 ayat 9. Di hari Paskah ada pertukaran di kayu salib. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus di hari Paskah. Apa itu? Bahwa Ia yang oleh karena kamu, apa katanya? Menjadi miskin, sekalipun Ia adalah kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh kemiskinannya di kayu salib. Jadi di kayu salib, saudara, ada pertukaran. Selain ada berkat-berkat rohani, juga ada berkat-berkat jasmani, juga ada berkat-berkat materi, juga ada berkat-berkat kesembuhan. Katanya apa yang tidak mungkin akan jadi mungkin, Tuhan buat. Kenapa? Karena Yesus yang kaya, Dia rela mati di kayu salib dan jadi miskin, supaya saya dan saudara yang sangat miskin itu diperkaya karena anugerahnya. Kamu yang sakit disembuhkan oleh Tuhan, kamu yang susah dihibur oleh Tuhan. Itulah Paskah. Jadi yang pertama, semua musuh-musuh kita dikalahkan oleh Tuhan, asal kita percaya pada Tuhan. Yang kedua, kita dibawanya keluar dari tabiat gampang bersungut-sungut, tabiat gampang sakit hati, tabiat dendam. Kita dilepaskan sehingga kita bisa bersorak-sorak, kita bisa sonang sohari beribuan. Yang ketiga, saudara, ada berkat-berkat badaniah, berkat-berkat jasmaniah juga yang Tuhan siapkan. Kita beri tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin. Ketiga berkat tadi akan jadi bagian yang indah buat kita. Kita mau belajar apa yang Tuhan mau di Paskah itu kita kerjakan. Yang pertama, saudara, hanya ada 3. Yang pertama, Keluaran 12 ayat 16. Tuhan mau di Paskah itu adakan doa yang kudus, ibadah kudus minimal 1 minggu di rumah kita masing-masing. Kalau bisa datang ke gereja bagus. Jadi buat keluarga-keluarga, buat anak-anak kos, bikinlah doa malam 1 minggu di rumahmu menjelang Jumat Agung. Karena itu perintah Tuhan, kamu adakanlah pertemuan yang kudus, baik pada hari yang pertama maupun pada hari yang ke-7, berarti 7 hari. Pada hari-hari itu tidak boleh dilakukan pekerjaan apapun, hanya apa yang perlu dimakan setiap orang, itu sajalah yang boleh kamu sediakan. Kalau bangsa Israel, mereka disuruh libur 7 hari, mereka berdoa, bernyanyi, dan tidak boleh keluar rumah. Saudara yang dikasih Tuhan, waktu kita renung firman ini, waktu Tuhan beritahu, iya, inilah Paskah. Yang kedua, Keluaran 12 ayat 18 sampai 20. Saudara, selama 1 minggu kita tidak boleh makan makanan yang beragi. Gak boleh. Apa artinya ragi itu? Ragi itu artinya yang pertama dosa, yang kedua ajaran sesat. Amin saja. Ada ragi Farisi,
Ada ragi Yahudi dosa. Jadi selama 1 minggu, minimal 1 minggu, itu berhenti makan ragi. Bahasa rohaninya berhenti berbuat dosa, berhenti sungut-sungut, berhenti jelekkan orang. Kalau ada di sini, mudah-mudahan nggak ada yang hobi menggosip. Berhenti menggosip, berhenti berpikiran negatif, berhenti nonton yang porno, semua berhenti. Yang ngerti bilang amin. Dalam bulan yang pertama, pada hari yang keberapa? 14. Jadi tanggal 14. Terus bulan itu pada waktu petang, kamu makanlah roti yang tidak beragi sampai kepada hari yang ke-21 bulan itu pada waktu petang. Berarti berapa hari? 7 hari, minimal seminggu. Terus ayat 19, semua baca 2-3 ya. 7 hari lamanya tidak boleh ada ragi di dalam rumah. Jadi tidak boleh ada dosa, tidak boleh ada sungut. Terus 2-3 ya. Sebab setiap orang yang makan sesuatu yang beragi, orang itu harus dilenyapkan dari antara jemaat Israel. Baik ia orang asing, baik ia orang asing. Ayat 20, kuat-kuat dia 3 ya. Sesuatu apapun yang beragi tidak boleh kamu makan. Kamu makanlah roti yang tidak beragi di segala tempat kediaman. Oh, gak enak saudara. Roti gak beragi gak enak. Gak boleh gondok, itu tidak ya. Kaki dipijat kan bagusnya marah. Jadi saudara, apa tugas kita mengucap syukur? Tapi yang anak-anak yang punya mama, jangan kau malas bangun. Naik darah nanti mamamu. Kata Alkitab, celakalah orang yang syak, yang marah, tetapi lebih celaka orang yang membuat orang amin saudara. Yang ketiga, terakhir, rayakan Paskah dan jangan dengan tangan kosong. Ada 3 yang kita harus beri persembahan di Paskah. Yang pertama, rumah Tuhan. Rumah Tuhan, bait suci. Jadi bangsa Israel berkorban buat bait suci. Mereka mengorbankan domba, mengorbankan sesuatu. Itu pertama. Yang kedua, berkorban buat imam besar, buat hamba Tuhan. Amin saudara. Yang ketiga, berkorban buat orang-orang miskin, keluarga prasejahtera. Jadi kita belajar. Mari kita baca Ulangan 16 ayat 16 dan ayat 17. 3 kali setahun setiap orang laki-laki di antaramu harus menghadap hadirat Tuhan Allah ke tempat yang akan dipilihnya, yakni pada hari raya apa katanya? Roti tidak beragi Paskah. Amin. Yakni pada hari raya Paskah. Terus pada hari raya 7 minggu dan pada janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa. Nggak boleh dengan tangan kosong, ada korban. Katakan amin. Ayat 17. Tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah. Masing-masing bawalah persembahan sukarela kepada Tuhan. Sebelum itu kita baca ayat 15. 7 hari lamanya harus engkau mengadakan perayaan bagi Tuhan Allah di tempat yang dipilih Tuhan, sebab Tuhan Allahmu apa katanya akan memberkati engkau dalam segala hasil tanam, dalam segala usahamu, sehingga engkau dapat bersukaria dengan sungguh-sungguh. Maukah engkau berhasil? Amin. Katanya janganlah menghadap dengan tangan hampa. Yang pertama, kita beri persembahan buat rumah Tuhan. Oh, mungkin kita berkata, Pak Pendeta, aku gak punya uang Pak Pendeta. Ambil waktu menjelang Paskah, kerja bakti di rumah Tuhan. Amin saudara. Kalau ada yang bisa dekor gereja. Apa yang harus diperbaiki? Saudara, itu kata kita. Paling gak kerja bakti. Kita ngomongin, oh Paskah ini
aku mau sapu dulu gereja, mau bersihkan semua. Jadi cuma ziarah. Ada orang cuma urus kuburan bapaknya, kuburan bapakmu aja kita urus. Gereja Tuhan kita nggak urus. Kata Alkitab, diberkatilah orang yang punya niat mengadakan ziarah. Ziarah itu ke rumah Tuhan ayo. Yang kedua, kita beri sesuatu buat imam, buat hamba Tuhan, buat gembala kita, bukan karena dia butuh uang, bukan. Itulah kata Alkitab, supaya 3 berkat Paskah ada pada kita. Dan sekarang kita berdoa, kita siapkan sampai tanggal 15. Tuhan, inilah persembahanku nanti di Paskah atau di Jumat Agung. Yang ketiga, saudara, kita beri keluarga-keluarga prasejahtera. Kita berdoa supaya Paskah tahun ini kita bisa berhasil membantu orang-orang dengan 5 kilo beras, dengan 3 kilo beras, apakah dengan 1 kilo gula. Katakan amin, saudara. Dengan pakaian-pakaian bekas yang ada pada kita, kita berikan kepada Tuhan. Yang ketiga, cara merayakan Paskah, janganlah menghadap dengan tangan hampa. Sekali lagi Bapak ulangi, yang pertama, bagaimana kita menyiapkan Paskah? Adakan doa kudus 1 minggu. Katakan amin. Yang kedua, jangan makan ragi. Mulut ini dirit. Kalau perlu dikasih lapar. Jangan biasakan merepet. Ada orang tiap ngomong, semua yang di kebun binatang dikeluarkan. Ayam, gajah, tikus, kucing, semua lompat. Dalam seminggu ini berhenti. Amin, saudara. Yang ketiga, bawa persembahan. Bukan sekarang. Siapkan. Oh, ini persembahanku ke rumah Tuhan. Ini persembahanku ke imam, ke hamba Tuhan. Oh, ini persembahanku untuk orang miskin. Kita bisa mungkin punya baju di rumah, 1 kasih ke orang. Aku ada baju 6, mau kau 1 tapi gak baru ya. Tapi kalau kau gak mau gak apa-apa. Tapi kalau kau mau aku kasih, kau ikhlas. Itulah Paskah. Amin, saudara. Kenapa? Karena Tuhan sudah memberkati kita. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat segala kebaikan, segala kemurahan, segala kasih setiamu yang luar biasa yang Tuhan sudah berikan pada kami. Hari ini kami sungguh diberkati dengan firman-Mu. Kami bersyukur buat persiapan Paskah, perayaan Paskah, menjelang Paskah. Kami mau rayakan dengan sepenuh hati. Kami mau rayakan dengan penuh sukacita, dengan damai sejahtera yang berlimpah-limpah. Bapakku, terima kasih Tuhan. Kami mau makan, minum tubuh dan darah perjamuan kudus Tuhan. Kami percaya tiap-tiap kami makan, minum tubuh dan darah perjamuan kudus, selalu kami dijamah, diberkati, disembuhkan, dipulihkan, diperbaharui ya Tuhan. Betapa Engkau luar biasa Tuhan. Biarlah Paskah tahun ini menjadi Paskah yang sesuatu buat kami, menjadi Paskah yang indah, Paskah yang luar biasa ya Tuhan. Berkatilah, sembuhkan semua kami dengan luar biasa dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih.